Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat serta limpahan karunia-Nya pada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita untuk melaksanakan kegiatan belajar belajar mengajar seperti biasa. Meskipun kegiatan belajar kita hari ini melalui media sosial, melalui WhatsApp group, juga melalui siaran di YouTube. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk selalu belajar menuntut ilmu. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tersiarnya Islam di Yasrib. Jadi tema besar kita pada kesempatan ini adalah tersiarnya Islam di Yasrib. Tapi sebelum kita lanjutkan, ya, anak-anakku semuanya mohon disiapkan alat tulisnya seperti buku, pulpen, dan alat-alat tulis yang diperlukan. Sekiranya ada hal-hal yang penting yang harus dicatat, silakan dicatat. Ya, silakan ya diberi waktu beberapa menit untuk mempersiapkan buku atau alat tulis yang lainnya. Materi tersiarnya Islam di Yasrib ini merupakan kelanjutan dari materi Isra Mi'raj yang sudah kita sama-sama bahas pada pertemuan beberapa minggu yang lalu. Dan materi ini tersiarnya Islam di Yasrib ini mengawali perjumpaan kita di dunia maya ini yang melalui media sosial WhatsApp dan juga YouTube. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Ya, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah yang pertama, dakwah kepada orang-orang yang datang dari luar Mekah. Ini maksudnya nanti akan kita bahas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan aktivitas dakwah terhadap orang-orang yang orang-orang yang dari luar Mekah yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nanti di sini orang-orang tersebut menjadi target daripada dakwah Nabi Muhammad. Yang kedua, langkah-langkah kreatif dalam berdakwah. Ya, langkah-langkah kreatif dalam berdakwah dimaksudkan di sini karena Nabi Muhammad semakin ditekan ya, oleh orang-orang Quraisy, oleh elit-elit Quraisy, pergerakan Nabi Muhammad itu semakin ditekan, semakin diawasi, ya bahkan Nabi Muhammad sendiri semakin dianiaya dan juga bahkan ancaman akan dibunuh, ya. Nah, di sini tentunya kalau orang biasa akan mengalami satu depresi, patah semangat, tidak berselera untuk melaksanakan dakwah. Tetapi lain halnya dengan Nabi Muhammad. Semakin ditekan, semakin diawasi, semakin dilakukan diskriminasi, maka Nabi Muhammad semakin kreatif dalam melaksanakan aktivitas dakwah. Kira-kira arahnya nanti akan ke sana. Yang selanjutnya adalah peristiwa Baiat Aqobah
yang pertama atau baiat Aqobah al-ula. Ini saya menyebutnya baiat Aqobah 1. Yang selanjutnya peristiwa perselisihan antara suku Aus dan suku Khazraj dalam masalah ubudiyah. Ya, tentunya mereka nanti ini kita akan bahas perselisihan antara suku Aus dan Khazraj ini ketika mereka ini sudah sama-sama masuk Islam. Selanjutnya, upaya Yahudi mencegah masuknya Islam di Yasrib. Nah, ini di Yasrib ini terdapat beberapa kabilah Yahudi yang mana mereka ini melakukan satu upaya atau satu pergerakan dalam rangka mencegah agar Islam itu jangan sampai diterima oleh orang-orang Yasrib, jangan sampai menyebar luas gitu ya. Nah, yang terakhir adalah Baiat Aqobah 2 atau bahasa lainnya dikenal dengan Baiat Aqobah As-Saniyah. Nah, inilah yang akan kita bahas poin-poinnya pada pertemuan ini, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan dijelaskannya di awal-awal ini kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Langsung saja kita ke slide berikutnya, yaitu dakwah kepada orang-orang yang datang dari luar Mekah. Lebih dari 10 tahun Nabi Muhammad SAW tidak menghentikan aktivitas dakwahnya meskipun mengalami berbagai ujian dan cobaan, penolakan, penganiayaan, bahkan sampai ancaman pembunuhan dari pemuka-pemuka Quraisy. Ya, jadi Nabi Muhammad sudah melaksanakan lebih dari 10 tahun kegiatan semenjak beliau diangkat menjadi rasul, ya, semenjak beliau diangkat menjadi nabi, itu tidak henti-hentinya melaksanakan kegiatan berdakwah dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai rasul, yaitu menyampaikan risalah, mengajak umat manusia supaya menjauhi kegiatan-kegiatan yang bersifat musyrik, kegiatan-kegiatan yang bersifat syirik, ya, dan agar manusia menyembah kepada Allah dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama rentang waktu 10 tahun itu banyak sekali penolakan, ya, banyak sekali cibiran, penghinaan, ya, bahkan dalam bentuk penganiayaan pun dialami oleh Nabi dan juga para sahabat-sahabatnya. Sampai kepada ancaman pembunuhan. Ya, kalau kepada Nabi ini mungkin baru sekedar ancaman, ya. Tetapi bagi sahabat-sahabat tertentu itu bukan sebuah ancaman lagi, tapi sebuah eksekusi. Ya, ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang sudah dibunuh oleh orang-orang Quraisy, ya, seperti keluarga Yasir, ya, seperti juga Bilal yang mungkin belum sempat dibunuh tapi sudah merasakan siksaan yang sangat dahsyat. Ini adalah orang-orang yang merasakan bagaimana eh, kejamnya, bagaimana kejinya orang-orang Quraisy pada awal-awal ketika Nabi Muhammad melaksanakan dakwahnya. Berbagai peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad, terutama dari pemuka-pemuka Quraisy yang sangat keji, tidak lantas membuat semangat beliau menjadi redup. Justru sebaliknya, langkah-langkah dalam berdakwah menjadi lebih kreatif. Nah ini, ya. Jadi Nabi Muhammad ini langkahnya selalu diawasin, pergerakannya selalu dipantau, ya. Dakwahnya itu selalu dihalang-halangi, ya. Tetapi meskipun begitu tidak membuat Nabi Muhammad patah semangat, ya, kemudian kehilangan semangat untuk tidak melakukan dakwah. Tapi dengan banyaknya pengawasan, seringnya dipantau, seringnya dihalang-halangi, seringnya diancam untuk dibunuh, seringnya dianiaya, itu beliau menganggap satu permasalahan yang harus dihadapi
dan harus dicari solusinya, sehingga memicu pemikiran beliau supaya melaksanakan kegiatan dakwah itu lebih kreatif, lebih bagus ya, lebih diterima oleh manusia-manusia, oleh orang lain. Nah, eee, langkah kreatif apa yang nanti akan lakukan oleh Nabi Muhammad ya, berkaitan dengan perintah beliau yaitu berdakwah ya, menyampaikan risalah Allah untuk manusia, yang menyampaikan dakwah kepada manusia supaya manusia, berada di jalan yang benar. Nah ini ya, langkah-langkah kreatif dalam berdakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu tadi sudah dibahas ya bahwa, banyak sekali halangan, rintangan, terus juga dihalang-halangi dalam berdakwah, diawasi dan sebagainya, ya, pada orang-orang Quraisy, ya. Nah, Nabi Muhammad tidak berhenti sampai situ, tetap melakukan dakwah, meskipun dihalangi, meskipun diawasi dan sebagainya. Apa langkah kreatifnya? Yang pertama Nabi Muhammad SAW mendatangi pasar-pasar. Nah, ini mendatangi pasar-pasar ini apakah mau jualan ya atau mau beli sesuatu ya. Mungkin saja iya, tetapi tujuan daripada Nabi Muhammad mendatangi pasar-pasar yang ada di sekitar Mekah itu untuk berdakwah ya. Karena kita tahu pasar adalah tempat di mana banyak orang ya. Dan di pasar ini, di pasar-pasar yang berada di sekitar Mekah itu banyak juga orang-orang asing yang datang di situ. Mereka yang sedang melaksanakan, eee, ibadah haji ya, dikala waktu senggangnya sedang tidak melaksanakan haji, mereka, mampir ke pasar gitu untuk mencari sesuatu souvenir atau oleh-oleh. Biasanya kan begitu kalau orang kita ya, mereka berburu oleh-oleh, berburu kuliner, souvenir dan sebagainya di pasar-pasar. Dan sampai sekarang orang-orang Indonesia itu masih masih hobi melakukan hal itu ketika mereka, eee, berada di Mekah untuk beribadah haji ataupun umroh. Nah, perlu kita ketahui ada beberapa nama pasar yang beroperasi di zaman Nabi Muhammad SAW yang berada di sekitar Mekah. Di antara nama pasar-pasar itu adalah yang pertama Pasar Ukaz, ya. Pasar Ukaz ini ramenya yang ramai pada bulan Syawal. Jadi bulan Syawal mungkin lebaran ya, ini rame itu di sekitar Mekah namanya pasarnya Pasar Ukaz. Karena bulan Syawal ini biasanya kalau sekarang banyak juga yang orang melaksanakan ibadah umroh pada bulan Syawal ya. Tepat sekali banyak orang yang datang ke, Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh mungkin ya atau ibadah, ya ibadah umroh. Nah karena banyak orang yang datang ya ini, sebagai salah satu kesempatan untuk apa namanya, untuk membuka peluang ekonomi ya dengan melalui pasar gitu kan. Karena ketika banyak orang, banyak yang membawa uang, ya nanti mereka akan bertransaksi jual beli di pasar itu. Yang kedua ada namanya pasar Majanah. Pasar Majanah ini ramainya pada 20 hari setelah bulan Syawal ya. Jadi nyambung tuh ya, nyambung dari pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu adanya hanya bulan Syawal ya, pasar musiman. Nanti setelah bulan Syawal itu ada 20 hari kemudian, selama 20 hari itu namanya pasar Majanah. Ini ramainya mungkin hanya setahun sekali yang namanya pasar Majanah. Dan yang terakhir ada di sini yang ketiga namanya pasar Zilmajaz ya, yang ramainya pada saat bulan haji. Ya, kalau kita lihat di sini ada bulan Syawal, kemudian 20 hari setelah bulan Syawal, kemudian juga ada bulan-bulan haji. Jelas pasar ini adalah, sasaran daripada pengunjungnya orang-orang luar yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun, sekedar berkunjung atau ziarah ke Ka'bah. Ya, jadi, jelas pasar ini memanfaatkan keramaian
yang ada di Mekah ya untuk bisa mendatangkan peluang ekonomi. Makanya Nabi melihat potensi pasar di situ ya, banyak orang luar yang datang ke Mekah. Nah, ini menjadi salah satu target beliau untuk melaksanakan perintah Allah yaitu berdakwah. Yang selanjutnya, nih aktivitas dakwah di pasar ini mendapatkan pengawasan ketat oleh yang namanya Abu Jahal. Ya, Abu Jahal sering menghalang-halangi dan menghasut orang lain agar menjauhi Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun ini sudah diambil sebagai satu langkah kreatif Nabi Muhammad untuk berdakwah, karena kalau berdakwah terhadap orang-orang Quraisy sendiri sudah banyak sekali penolakan-penolakan, sudah banyak sekali rata-rata ya orang Quraisy itu sudah mengenal siapa Nabi Muhammad. Jadi sebelum didakwahi pun sudah menolak gitu kira-kira. Karena begitu besarnya apa namanya? Begitu ramainya opini tentang kesesatan Nabi Muhammad ini sehingga orang sudah belum menerima dakwah pun sudah banyak yang menolak gitu ya, sudah tahu negatifnya gitu. Sudah termakan opini sesat yang disebarluaskan oleh elit-elit Quraisy. Nah, makanya Nabi berpikir tidak mendakwahi orang-orang Quraisy sendiri karena mereka sudah termakan opini sesat ya. Nah, makanya Nabi beralih target yaitu kepada orang-orang luar yang datang ke Mekah ya, tetapi ini Nabi Muhammad tetap saja mendapatkan pengawasan, selalu dimata-matai, selalu bahkan dihalang-halangi oleh Abu Jahal dan juga elit-elit Mekah yang lainnya ya. Padahal yang menjadi sasaran untuk didawai oleh Nabi bukan orang Quraisy tetapi orang luar. Tapi meskipun demikian Abu Jahal ini masih tetap curiga, masih mengawasi beliau. Bahkan sempat dalam satu peristiwa ya, ketika Nabi Muhammad sedang berada di pasar dan mencoba untuk berkomunikasi dengan orang-orang luar agar bisa didakwahi, Abu Jahal ini sempat melempari Nabi Muhammad dari belakang, ya melempari dengan batu. Ini luar biasa kejamnya orang-orang Quraisy itu seperti itu, ya. Nah, itu di pasar, bayangkan itu di pasar yang banyak orang. Dimana ketika di pasar itu kan kalau orang dianiaya, dilempari itu sebetulnya dipermalukan di halayak orang ramai gitu ya. Dalam berbagai kesempatan, Abu Jahal sering mengganggu dan menganiaya Nabi Muhammad SAW ketika sedang berdakwah di pasar. Ini tadi sudah saya jelaskan kira-kira gambarannya begitu ya. Abu Jahal ini sering mengganggu, menganiaya ya Nabi Muhammad ketika sedang berada di pasar itu ya. Pasar yang dimana pasar itu banyak orang. Nabi Muhammad SAW memanfaatkan orang yang datang dari berbagai negeri. Mereka datang ke Mekah untuk berkunjung ziarah Ka'bah. Nah ini ya, jadi tadi sudah saya sampaikan Nabi Muhammad memanfaatkan kedatangan orang-orang yang datang dari luar negeri, yang mana tujuan orang-orang datang ke Mekah itu untuk berziarah atau berkunjung ke Ka'bah ya, yang berada di sekitar apa namanya pasar mungkin atau dimanapun tempatnya. Ketika ada orang-orang yang datang ke Makkah, Nabi berusaha untuk menjalin komunikasi. Kalau sudah komunikasi terjalin dengan baik, nanti akan menyampaikan risalah-risalah dakwah yang sudah ditugaskan oleh Allah kepada beliau. Yang kemudian salah satu kabilah yang menurut Nabi Muhammad SAW sangat potensial untuk didakwai adalah penduduk Yasrib. Ya, penduduk Yasrib, Yasrib itu adalah nama kota yang sekarang menjadi Madinah. Ya, jadi dulu sebelum menjadi Madinah namanya Yasrib. Beliau menemui beberapa orang Yasrib di Bukit Aqobah, Mina, pada saat mereka mau berkunjung ke Ka'bah. Nah ini jadi Nabi memanfaatkan satu momentum musim haji untuk menemui beberapa orang yang datang dari Yasrib. Ya, ditemuilah oleh Nabi, diajak berkomunikasi. Setelah nyaman berkomunikasi, kemudian Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam.
dan mereka akhirnya mau masuk Islam ya. Ada beberapa orang Yasrib dari suku Hajraj yang didawai oleh Nabi di Bukit Aqobah Mina. Mereka bersedia mengikuti ajaran Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 Bi'sah atau tahun ke-11 kenabian. Jadi orang-orang yang didawahi orang-orang Yasrib ya, orang-orang Yasrib dari suku Hajraj. Di Yasrib itu ada dua suku besar. Yang pertama suku Awas dan yang kedua suku Hajraj. Nah, kebetulan pada saat musim haji tahun 11 Bi'sah ini yang ditemui oleh Nabi itu sekitar yang masuk Islam oleh Nabi itu adalah orang yang semuanya dari suku Hajraj. Mereka itu adalah As'ad bin Zararah, Rafi bin Malik, Auf bin Haris, Kutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdiwah. Nah, inilah nama-nama orang Yasrib yang pertama kali masuk Islam yang didawai oleh Nabi pada saat memanfaatkan momentum musim haji. Ya, jadi hanya 6 orang saja awal-awal ketika Nabi melaksanakan dakwah terhadap orang-orang Yasrib. Selain membaiat 6 orang Yasrib tersebut, Nabi Muhammad SAW juga menugaskan mereka agar menyebarkan Islam kepada kaumnya masing-masing. Nah, ini jadi Nabi memberikan tugas setelah mereka menerima Islam, diberikan tugas untuk menyebarluaskan Islam kepada kerabatnya, kepada sanak familinya, kepada saudara-saudaranya di kampungnya, kepada kaumnya masing-masing. Sehingga nanti ya dari 6 orang ini kemudian akan bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Bahkan nanti akan menjadi ya basis daripada kaum muslimin. Ya, kemudian nama Yasrib itu diganti oleh Nabi Muhammad dengan nama Madinah. Kira-kira begitu. Nah, kita lanjutkan yaitu tentang Baiat Aqobah 1. Ya, Baiat Aqobah 1 atau disebut dengan Baiat Aqobah Ula. Pada tahun 12 Bi'sah atau 12 kenabian, 6 orang Yasrib tersebut kembali menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqobah. Mereka membawa 7 orang Yasrib lainnya yang siap untuk masuk Islam. Dari 12 orang tersebut, 2 diantaranya dari suku Aus. Berikut adalah nama-nama 7 orang tersebut. Yang pertama, Mu'az bin Haris, ini dari suku Hajraj. Zakwan bin Abdi Qais, dari suku Hajraj juga. Yazid bin Sa'labah, dari suku Hajraj juga. Ubadah bin As-Samit, dari suku Hajraj. Abbas bin Ubadah, dari suku Hajraj. Abdul Haitam bin At-Taihan, dari suku Aus. Dan Uwaim bin Sa'idah, dari suku Ais, dari suku Aus ya, maaf. Nah, ya jadi yang ke-11 orang tadi, yang ke-6 orang tadi yang sudah masuk Islam, kemudian diberikan tugas oleh Nabi untuk berdakwah terhadap kaumnya masing-masing. Setahun kemudian, itu tepatnya pada 12 tahun ke-12 Misa, mereka yang 6 orang ini datang lagi menemui Nabi dengan membawa temannya yaitu sebanyak 7 orang. Maka yang menghadap Nabi jumlahnya saat itu sebanyak 12 orang. Kalau dulu keenam orang itu merupakan suku Hajraj semuanya, nah sekarang ditambah dengan 2 orang suku Aus. Jadi sudah mulai ada percampuran suku ini ya antara Aus dengan Hajraj. Nabi kemudian membaiat 12 orang Yasrib tersebut di Bukit Aqobah. Nah, peristiwa ini dikenal dengan Baiat Aqobah 1. Ya, jadi ke-12 orang itu ya yang 10 dari suku Khazraj, 2 orang dari suku Aus, mereka dibaiat oleh Nabi. Peristiwa pembaiatan 12 orang dari Yasrib inilah
disebut dengan peristiwa Baiat Aqobah Ula atau Baiat Aqobah yang pertama. Setelah 12 orang itu pulang kembali ke Yasrib, mereka menyebarluaskan Islam kepada kaumnya masing-masing. Maka semakin banyak pengikut Islam yang berada di Yasrib. Nah, dari 6 kemudian nambah menjadi 12, kemudian nambah lagi, banyak lagi, bertambah banyak lagi, bertambah banyak lagi. Nah, eh jadi ini apa namanya? Permulaan bagaimana Nabi Muhammad, bagaimana Islam tersiar untuk pertama kalinya di kota Yasrib ya. Dimulai dari 6 orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad, kemudian mereka menyebarluaskan mungkin secara belum belum bersifat masif ya, belum bersifat secara ramai gitu ya, tapi mungkin hanya kepada keluarga-keluarganya saja ya. Terbukti ketika 1 tahun kemudian yang 6 orang ini kembali membawa 7 orang gitu kan, mungkin ya itu adalah saudara-saudaranya atau teman dekatnya gitu. Artinya apa? Pada saat itu pergerakan dakwah Islam yang dilakukan oleh 6 orang sebagai pelopor itu belum bersifat masif ya, belum bersifat ramai gitu, masih secara face to face mungkin ya, atau juga mungkin masih secara sembunyi-sembunyi. Tapi intinya meskipun demikian sudah mulai tersiar ajaran Islam di kota Yasrib. Nah, ini slide ini tentang perselisihan antara Aus dan Khazraj dalam masalah ubudiyah. Kita sudah pahami bahwa suku Aus dan Khazraj ini ya, mereka sudah mempunyai masing-masing sudah masuk Islam. Artinya begini, orang-orang yang sudah masuk Islam di Yasrib ini terdiri dari orang dari suku Aus dan suku Khazraj. Begitu, ya. Suku Aus dan Khazraj adalah penduduk asli Yasrib yang sudah lama bertikai. Jadi orang Aus dan Khazraj ini mereka itu penduduk asli Yasrib yang sudah lama berkonflik, bermasalah, bertikai, ya, berperang. Nanti ya tentang pertikaian antara Aus dan Khazraj ini akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi tidak akan dibahas sekarang ya, kenapa mereka bertikai, bagaimana asal mulanya dan apa efek daripada pertikaian antara Aus dan Khazraj ini. Pertikaian antara Aus dan Khazraj masih berdampak terhadap pelaksanaan ubudiyah, artinya ubudiyah salat ya. Suku Aus tidak mau berimam kepada suku Khazraj, begitupun sebaliknya. Nah, karena pertikaian konflik antara kedua suku ini, mereka masih dibawa-bawa meskipun sudah sama-sama masuk Islam, tetapi masih ada bekas-bekasnya ya. Pertikaian itu masih ada bekas-bekasnya, masih ada efeknya. Ya, apa itu efeknya? Itu egonya masing-masing meskipun sudah sama-sama masuk Islam. Ketika sholat suku Aus, kalau yang menjadi imamnya adalah suku Khazraj, maka suku Aus tidak mau menjadi makmum. Begitupun sebaliknya, kalau yang menjadi imamnya itu adalah suku Aus, maka suku Khazraj ini tidak mau menjadi makmum. Nah, ini masih ada dampak sisa-sisa egoisme kesukuan masing-masing ya, sehingga masih ketika sholat pun dibawa-bawa rasa kesukuan itu ya. Inilah yang terjadi pada saat mereka sudah masuk Islam ya, masih tetap membawa rasa ego kesukuannya masing-masing. Akibat peristiwa di atas, Nabi Muhammad SAW mengirimkan 2 orang sahabat beliau yang ditugaskan sebagai pendai di Yasrib. Sahabat tersebut bernama Mus'ab bin Umair
dan Abdullah bin Ummi Maktum. Nah ini, jadi karena ada peristiwa pertikaian antara umat Islam suku Aus dan Khazraj ini, ya karena egoisme kesukuan masing-masing, kemudian Nabi Muhammad mengirimkan utusannya yang ditugaskan yaitu Abdullah bin Ummi Maktum bersama Mus'ab bin Umair. Nanti mereka inilah yang akan ditugaskan memberikan pemahaman Islam yang benar, menjelaskan tentang ajaran Islam yang benar, memberikan pencerahan-pencerahan untuk kaum muslimin yang ada di Yasrib. Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum berhasil memberikan pencerahan yang sangat signifikan terhadap keislaman bangsa Yasrib, sehingga mereka bisa bersatu padu di bawah naungan Islam. Ya. Antara Aws dan Khazraj, sebelum datang Islam mereka sering terlibat peperangan yang berlangsung selama 120 tahun. Ketika mereka sudah memeluk Islam, tidak ada lagi permusuhan antara Aus dan Khazraj. Sebelum Islam datang kepada mereka, mereka ini sedang dalam keadaan konflik, sedang bertikai. Pertikaian mereka itu kadang memunculkan peperangan-peperangan, ya, selama 120 tahun. Bayangkan, 120 tahun. Lama sekali mereka ini berperang. Ya. Nah, sebagian orang-orang Yasrib, baik Awas maupun Hajar, ini sebetulnya sangat ingin berdamai. Ya. Capek mereka selalu bertikai. Mereka sudah lelah bertikai, sudah lelah berperang. Apalagi yang notabene antara Awas dan Hajar ini sebetulnya masih saudara. Ya. Tetapi mereka bingung, ingin melakukan perdamaian, tapi bagaimana harus berdamai? Tidak bisa melakukan perdamaian. Ya. Kenapa? Karena rasa egoisme kesukuan masing-masing. Awas merasa lebih benar daripada Hajraj. Hajraj juga merasa paling benar daripada Awas. Begitulah kira-kira. Sehingga setiap kali akan melakukan perdamaian, tidak pernah ketemu ujung titik temunya. Yang ada ya semakin bertambah konfliknya, semakin runcing permasalahannya, sehingga tidak selesai-selesai ya selama dalam waktu 120 tahun itu. Jadi sebagian daripada orang-orang yang sudah pemuka-pemuka Yasrib ini memang sangat rindu, pengen berdamai, sangat lelah mereka itu berperang, tetapi tidak mampu untuk melakukan perdamaian itu karena keegoisan kesukuan masing-masing, karena egoisme kesukuan masing-masing. Terus Dede Abi lagi ngajar, jangan rame suaranya. Kalau mau di luar ya. Nah, alhamdulillah ini luar biasa, sudah merupakan hidayah dari Allah untuk orang-orang Yasrib. Ya. Allah kemudian mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan Islam, untuk membawa Islam, yang kemudian dipertemukan dengan orang-orang Yasrib yang 6 orang itu. Ya. Lalu Nabi Muhammad mengutus Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum sebagai petugas pendai untuk orang-orang Yasrib. Pada mulanya tadi saya juga sampaikan, meskipun orang-orang Yasrib itu sudah ya sebagian masuk Islam antara Aws dan Hajraj, tetapi masih ada egoisme kesukuan masing-masing, terutama dalam pelaksanaan sholat. Orang Aws tidak mau menjadi makmumnya jika yang jadi imam orang Hajraj, orang Hajraj juga tidak menjadi mau makmum jika yang jadi imamnya orang dari suku Aws. Tetapi ketika diberikan pencerahan, dipahamkan dengan ajaran Islam yang benar, diberikan pemahaman-pemahaman, penjelasan-penjelasan, diajarkan bagaimana menganut ajaran Islam oleh Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum, yang mana mereka ini adalah petugas oleh Nabi, maka egoisme kesukuan itu perlahan-lahan bisa dihilangkan. Mereka mau melaksanakan sholat, menjadi makmum, walaupun yang menjadi imamnya itu adalah berbeda suku,
Orang Hajraj sudah mau menjadi makmum walaupun yang menjadi imamnya orang Aus. Begitu juga orang Aus mau menjadi makmum meskipun yang jadi imamnya itu orang Hajraj. Ini adalah salah satu bukti hasil daripada dakwah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Bukan itu saja, tetapi ajaran Islam, penganut Islam semakin meluas, semakin banyak di daerah Yasrib. Banyak orang yang tertarik dengan ajaran Islam. Karena dengan menganut Islam, mereka menemukan kedamaian, ya. Mereka menemukan ketenangan, ya, dan mereka juga merasa yang tadi saya sampaikan rindu dengan kedamaian, ya, karena sudah sangat lama bertikai, sudah lelah mereka berkonflik antara Aus dan Khazraj ini. Ketika datang Islam seolah-olah disatukan oleh Islam. Bukan seolah-olah, memang ya disatukan oleh Islam, ya. Mereka disatukan, dikumpulkan, ya, sehingga yang tadinya mereka ini eh, bermusuhan, selalu bertikai, selalu perang, kemudian ketika sudah masuk Islam menjadi diikat oleh persaudaraan yang kemudian kita kenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah. Luar biasa, subhanallah, ya. Jadi orang-orang Aws dan Khazraj yang tadinya bermusuhan ketika sebelum masuk Islam, tapi ketika sudah masuk Islam mereka menjadi saudara yang sangat menyayangi, mencintai antara satu dengan yang lainnya. Subhanallah, itulah indahnya Islam, mengubah dari benci menjadi cinta, ya, mengubah dari tidak suka menjadi suka, ya, mengubah yang tadinya berperang menjadi kedamaian. Inilah sungguhnya Islam. Nah, ini tentang upaya Yahudi mencegah masuknya Islam di Yasrib. Penduduk Yasrib semakin banyak yang memeluk Islam. Hal ini membuat khawatir bangsa Yahudi yang ada di Yasrib. Bangsa Yahudi membuat satu kegiatan rutin, yaitu pertunjukan syair yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Syair-syair itu berisikan tentang ajaran Yahudi dengan tujuan untuk membendung ajaran Islam. Dede, Aa, Abi lagi ngajar, bikin video, jangan ribut di luar deh sana, mainnya di luar, sana di luar, ya di luar lo. Nah, jadi kita harus pahami dulu bahwa di Yasrib itu, ya, ada sekumpulan bangsa Yahudi, ya, mereka terdiri dari 3 kabilah besar, ada Bani Nadir, Bani Qainuqa dan juga Bani Quraidah. Melihat perkembangan Islam yang sangat pesat, melihat orang-orang Yasrib begitu antusias sekali untuk masuk Islam, dan otomatis Islam menjadi salah satu agama yang berkembang pesat pada saat itu di Yasrib. Ya, padahal Nabi belum belum datang ke Yasrib, ya. Nabi posisinya masih berada di Mekah. Tetapi Islam sudah tersiar, sudah menyebar kemana-mana di pelosok-pelosok Yasrib, bahkan banyak sekali yang sudah masuk Islam, ya. Nah, orang Yahudi tidak senang dengan peristiwa ini, ya. Mereka sangat tidak suka dengan ajaran-ajaran lain selain ajaran dirinya, selain ajaran Yahudi itu sendiri, apalagi ajaran tentang Islam, ya. Maka mereka ini melakukan satu upaya untuk membendung bagaimana supaya agar ajaran Islam itu tidak berkembang pesat di Yasrib. Bagaimana orang-orang Yasrib supaya jangan masuk Islam, begitu ya simpelnya. Maka mereka mengadakan sebuah perkumpulan, dikumpulkannya orang-orang, ya. Ketika sudah kumpul itu melakukan satu pertunjukan. Apa pertunjukannya? Adalah pertunjukan syair atau puisi. Ya, kita tahu bahwa syair pada zaman itu merupakan satu media
yang bisa digunakan untuk hiburan, satu media yang bisa digunakan untuk, pertemuan orang-orang, ya. Jadi dengan pertunjukan syair, pertunjukan puisi, orang-orang Yahudi itu mengumpulkan orang-orang Yathrib, ya, yang mana isi syairnya itu adalah tentang ajaran-ajaran Yahudi, ya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar orang Islam, oh maaf, orang Yathrib tidak tertarik dengan ajaran Islam. Dengan tujuan agar nanti dulu ya. Dengan tujuan agar orang-orang Yathrib itu lebih memilih orang Yahudi, ajaran Yahudi daripada ajaran Islam. Nah, begini ya, kira-kira tujuan mereka. Dengan peristiwa ini, apakah Nabi Muhammad diam saja atau tidak melakukan upaya apa-apa? Tidak, ya. Nabi Muhammad mengetahui kondisi itu, ya, kemudian memerintahkan Mus'ab bin Umair yang saat itu masih berada di Yathrib untuk mengumpulkan seluruh kaum muslimin Yathrib pada hari Jumat. Ya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat keimanan penduduk Yathrib agar tidak terpengaruh terhadap bangsa Yahudi. Nah, jadi kalau tadi orang Yahudi ini mengumpulkan orang-orang Yathrib dan juga orang-orang Yahudinya pada hari Sabtu, mereka itu rutin setiap hari Sabtu menyelenggarakan satu event, satu kegiatan untuk pertunjukan syair. Yang mana syair-syairnya itu adalah syair-syair tentang agama-agama Yahudi, supaya orang-orang Yathrib tertarik dengan mereka dan meninggalkan Islam, itu tujuannya. Nah, Nabi Muhammad melakukan hal yang serupa untuk melawan daripada upaya orang-orang Yahudi itu agar upaya orang-orang Yahudi yang ingin mengambil perhatian umat Islam. Nabi Muhammad pun memerintahkan pada Mus'ab bin Umair agar mengumpulkan kaum muslimin. Kapan dikumpulkannya? Yaitu pada hari Jumat siang, ya. Pada hari Jumat siang, kaum muslimin dikumpulkan, nanti mereka akan diberikan pembinaan agar mempunyai akidah yang kuat, akidah yang sahihah, ya, ubudiyah yang benar, supaya mereka itu tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan dari orang-orang Yahudi. Pada pertemuan tersebut, kaum muslimin diperintahkan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat yang sekarang kita kenal dengan sholat Jumat. Oh, jadi begitu sejarahnya, ya. Pada mulanya sejarahnya sholat Jumat itu adalah perintah Nabi Muhammad kepada Mus'ab bin Umair untuk mengumpulkan kaum muslimin yang berada di Yathrib. Tujuannya supaya mereka itu menghindari, ya, menghindari daripada ajakan orang-orang Yahudi. Ingat, orang Yahudi melakukan penyebaran opini ajarannya itu pada hari Sabtu melalui pertunjukan syair, orang Islam dikumpulkan pada hari Jumat. Nah, jadi orang Islam Yasrib, ya, lebih dulu satu hari sebelum orang Yahudi dikumpulkan itu sudah dikumpulkan lebih dahulu, diberikan pemahaman-pemahaman, diberikan pencerahan-pencerahan, diberikan kajian-kajian tentang agama Islam, sehingga ketika hari Sabtu mendengarkan syair-syairnya orang Yahudi tidak terpengaruh. Nah, itu ya cerdasnya Nabi Muhammad memberikan pelajaran Islam kepada orang-orang Islam yang sudah Islam yang berada di Yathrib. Nah, adapun tempat pertama yang digunakan perkumpulan itu, nama tempatnya di Hazmun Nabit di daerah Yathrib, ya. Keadaan ini terus berlangsung secara rutin terus menerus, ya. Setiap hari Jumat dikumpulkan, salat 2 rakaat, diberikan khutbah sampai kemudian Nabi datang ke Yathrib dan akhirnya menjadi satu kewajiban yang dilaksanakan, yaitu sholat Jumat. Nah, itu. Ada satu riwayat menjelaskan bahwa pertama kali Mus'ab bin Umair ini mengumpulkan orang-orang Islam yang ada di Yathrib itu jumlahnya sekitar 40 orang.
Jadi jumlahnya sekitar 40 orang. Makanya di beberapa daerah mungkin kita juga paham, ada yang mengetahui di beberapa daerah di Indonesia ini ya sekarang ada yang masih meyakini kalau sholat Jumatnya itu tidak tidak dihadiri oleh 40 jamaah itu katanya sholat Jumatnya nggak sah. Ini ada yang berpendapat seperti itu ya. Mungkin mereka yang ngambilnya dalilnya dari sini sejarah ini. Ya, kalau kita lihat secara konteksnya sejarah dikumpulkannya kaum muslimin di Yathrib itu yang jumlahnya 40 orang itu ya kan memang pada awalnya bukan satu kewajiban, sholat Jumat hanya perintah Nabi untuk, dikumpulkan pada siang hari ya dalam rangka mengkanter opini opini ajaran Yahudi supaya mereka ini tidak terpengaruh dengan ajaran Yahudi. Itu kan pada awal tujuannya dikumpulkan. Nah, sekarang ada beberapa ya kaum muslimin ya di Indonesia ini yang berpendapat kalau sholat Jumatnya kurang dari 40 orang itu tidak sah. Ya, itu perlu dikaji ya sebetulnya kebenarannya apa ada dalilnya atau hanya sekedar apa ya hal-hal yang belum jelas gitu ya. Tapi itu bukan ranah kita, kita hanya di sini akan menjelaskan tentang sirahnya saja. Nah, baiat slide selanjutnya ini membahas tentang baiat Aqobah 2 atau yang dikenal dengan baiat Aqobah As-Saniyah. Pada tahun 13 Misah, penduduk Yasrib dari suku Aus dan Khazraj yang berjumlah kira-kira 500 orang datang ke Makkah untuk berhaji. Jadi pada tahun ke-13 berarti setahun kemudian ya, setelah tahun ke-12 tadi ada peristiwa pembaiatan Baiat Aqobah Al-Ula, ini pada tahun ke-13 ada 13 Bisah ada peristiwa Baiat Aqobah 2 di mana orang-orang Yasrib ini datang lagi ke Mekah untuk beribadah haji. Orang-orang Yasrib yang akan masuk Islam sebanyak 75 orang. Ingat, orang-orang Yasrib yang akan masuk Islam berarti belum masuk Islam, yang akan masuk Islam sebanyak 75 orang. 75 orang yang ikut bergabung dengan 500 orang itu. Jadi mereka berangkat bareng-bareng dari Yasrib sejumlah 500 orang. Yang 500 orang itu belum semuanya siap untuk masuk Islam. Hanya 75 orang saja yang sudah siap masuk Islam. Ya. Orang-orang Yasrib yang akan masuk Islam sebanyak 75 orang diperintahkan agar memisahkan diri dan berkumpul di Bukit Aqobah pada malam hari secara sembunyi-sembunyi. Jadi 75 orang dari 500 orang rombongan dari Yasrib itu hanya 75 orang yang sudah siap masuk Islam ini kemudian diperintahkan untuk memisahkan diri setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Jadi diperintahkan untuk memisahkan diri, tapi diatur bagaimana caranya supaya tidak ketahuan oleh teman-temannya. Tidak ketahuan oleh teman-temannya yang 500 orang itu. Ya, maka dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya dan mereka berkumpul di tempat yang sama yaitu di Bukit Aqobah. Kenapa dilakukan secara sembunyi-sembunyi? Karena pada saat itu Nabi Muhammad masih menjadi dianggap masih diawasi ya Nabi Muhammad masih senantiasa dipantau pergerakannya oleh orang-orang Quraisy yang tidak senang tentunya. Maka masih melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang Yasrib yang berkumpul di Bukit Aqobah sebanyak 73 laki-laki, 2 perempuan. Jadi jumlahnya semuanya adalah 75 orang. Jadi dari 75 orang itu ada 73 laki-laki, 2 diantaranya perempuan. Rinciannya adalah 63 dari suku Khazraj dan 11 laki-laki dan 2 perempuan dari suku Aus. Ya. Jadi yang 2 perempuan itu semuanya dari suku Aus. Nabi meminta pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib agar ikut serta dalam pertemuan itu. Abbas kemudian diminta untuk memberikan sambutan di depan orang-orang Yasrib
yang siap masuk Islam. Padahal Abbas sendiri belum masuk Islam. Nah ini ya, cerdasnya Nabi ini seperti ini. Ya, diminta untuk sambutan, ya Abbas ini diminta untuk sambutan menghadapi orang-orang Yasrib yang siap untuk menjadi pengikut ajaran Nabi Muhammad. Padahal Abbas sendiri belum masuk Islam. Ya. Tapi meskipun belum masuk Islam, Abbas ini paman Nabi yang sangat baik. Ya, paman Nabi yang sangat baik. Berbeda dengan paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab ini eh, bukan orang baik, ya, bukan orang baik. Dimintanya Abbas untuk memberikan sambutan adalah langkah cerdas Nabi Muhammad untuk meyakinkan orang Yasrib, ya, untuk meyakinkan orang Yasrib untuk masuk Islam dan untuk membuka hati Abbas agar menerima Islam. Nah ini jadi ketika Abbas diminta untuk memberikan sambutan, berbicara di hadapan orang-orang Yasrib yang banyak, sebanyak 75 orang. Akhirnya kan Abbas berpikir, ini keponakan saya di Mekah sendiri tidak ada yang mendengar. Di Mekah sendiri banyak orang yang menolak, banyak orang yang mencibir, bahkan banyak orang yang menganiaya, tidak ada yang mau mengikuti. Tetapi orang luar sana, ini pemikiran Abbas kira-kira begini ya. Tetapi orang luar sana dari Yasrib banyak yang tertarik dengan apa yang disampaikan oleh ponakan saya ini, kira-kira begitu. Ya. Padahal di tanah kelahirannya sendiri, Nabi Muhammad ini orang yang sangat diancam untuk dibunuh. Ya. Artinya apa? Abbas itu berpikir pada saat itu apabila dilakukan kejahatan terhadap Nabi Muhammad, ini sudah tidak ada lagi orang yang melindungi Nabi. Sudah tidak ada lagi orang yang menjaga Muhammad. Ya. Kenapa? Kalau dulu ketika pamannya Muhammad yang namanya Abu Thalib masih hidup, ini orang yang sampai mati-matian membela Nabi, melindungi Nabi. Ya. Tapi pada saat itu Nabi sudah kehilangan orang yang bisa melindungi beliau. Ya. Tidak ada orang yang mau melindungi Nabi, yang menjaga Nabi dari kejahatan orang-orang Quraisy. Pada saat itu kaget ketika melihat banyaknya jumlah orang Yasrib sebanyak 75 orang yang dikumpulkan Nabi dan mereka siap untuk masuk Islam, untuk melindungi Nabi, untuk menjaga Nabi. Ya, makanya ketika sambutannya, ya, Abbas ini mengatakan, ya di sini ada. Nah ini dalam sambutannya Abbas menyampaikan agar bangsa Yasrib, orang-orang Yasrib yang akan masuk Islam diminta untuk menjaga Nabi dengan segenap jiwa raga mereka. Artinya Abbas ini sudah menyerahkan keponakannya itu, ya, kalau dirinya mungkin sudah tidak bisa menjaganya, menjaga Nabi sebagai pamannya, sudah tidak bisa melindungi Muhammad, ya, ketika ada orang yang mau mengikuti ajaran Nabi, mau menjadi masuk Islam, Abbas kemudian seolah-olah menitipkan, ya, seolah-olah menitipkan Muhammad kepada orang-orang Yasrib itu agar dijaga, dilindungi, ya, dengan jiwa mereka, dengan segenap taruhannya adalah nyawa mereka. Ini yang diharapkan oleh Nabi, yang diharapkan oleh Abbas, ya. Jika tidak mau, kata Abbas, lebih baik Muhammad jangan ikut sama kalian, ya. Lebih baik dia di sini bersama saya sampai kita mati bersama-sama. Kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian selanjutnya Nabi Muhammad membaiat 75 orang Yasrib tersebut, ya. Jadi dibaiat tuh yang kita kenal kemudian dengan nama Baiat Aqobah As-Saniyah atau Baiat Aqobah yang kedua. Lalu setelah dibaiat, Nabi memberikan sambutan yang isinya agar mereka harus menjadi penolong, penjaga, dan pelindung Nabi. Ya. Ini gayung bersambut dari sambutannya Abbas, ya, yang mana Abbas meminta supaya orang-orang Yasrib ini agar melindungi Nabi. Nabi ketika sambutannya pun ditegaskan bahwa kalian yang sudah berbaiat maka harus menjadi pelindung saya,
harus mau menjaga saya ya sebagai pimpinan kalian. Kira-kira begitu. Nah, peristiwa ini dikenal dengan Baiat Aqobah 2 atau Baiat Aqobah Asaniyah. Pada peristiwa ini, Nabi mengangkat 12 orang Yasrib yang sudah dibaiat sebagai penanggung jawab terhadap kaumnya masing-masing. Jadi, Nabi menunjuk 12 orang, dari 75 orang itu Nabi menunjuk 12 orang sebagai penanggung jawab, sebagai koordinator, kira-kira begitu, ya, terhadap kaumnya masing-masing. Yang mana ini ada kalimat pengangkatan penanggung jawab sebagai berikut. Kalimat pengangkatan sebagai koordinatornya sebagai berikut. Antum kufala'u ala qaumikum kakafalatil hawariyina li'isa ibn Maryam wa ana kafilun ala qaumi. Kalian menjadi penanggung jawab terhadap kaum kalian seperti bertanggung jawabnya Hawariyun terhadap Nabi Isa bin Maryam. Adapun aku yang bertanggung jawab terhadap kaumku. Kata-kata ini adalah pengangkatan petugas penanggung jawab yang ditugaskan untuk sebagai koordinator orang-orang yang sudah masuk Islam di kepada kaumnya masing-masing. Ya, jadi diangkat petugas untuk sebagai koordinator orang-orang Islam yang sudah masuk Islam pada saat itu dari Yasrib. Ya. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, setelah ini kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan melalui chatting group atau melalui jalur pribadi atau japri. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Kalau nanti kalian mau bertanya, saya harapkan bukan hanya pertanyaan tetapi juga bisa memberikan komentar daripada apa yang saya sampaikan. Jika kalian merasa mempunyai informasi yang berbeda dari yang saya sampaikan, maka silakan ditulis komentarnya, atau yang mau bertanya juga silakan. Demikian kita akhiri sama-sama dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.